Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Sebelum itu kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Pandey Gede Masaluna, kelas 6B nomor absen 17. Kenalkan teman saya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Putri Rena Soto, kelas 6B nomor absen 14. Kenalkan, nama saya Rian, kelas 6B absen 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi, kelas 6B absen 2. Kenalkan, nama saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Dewi Sri Ayuni, kelas 6B nomor absen 10. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tanggapan Ibu tentang bullying? Jadi untuk tanggapan Ibu tentang bullying itu, tindakan bullying adalah tindakan yang menyakiti seseorang. Tentunya Ibu harap bullying itu tidak pernah terjadi, ya, karena itu akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, seperti itu. Yang kedua, Sejak kapan Ibu tahu tentang bullying? Ibu tahu tentang bullying itu sejak kecil, ya. Kenapa? Saat kecil itu Ibu pastinya sudah saat jadi seorang anak, tentunya ada kita bergaul dengan teman-teman. Nah, di sana Ibu sudah mengenal yang namanya bullying, ya. Jadi bullying itu adalah perundungan, kata lain dari perundungan, yaitu tindakan yang menyakiti. Nah, termasuk juga Ibu sebagai korban bullying juga pada saat waktu kecil dulu. Jadi Ibu untuk bullying itu sudah Ibu tahu sejak kecil. Pertanyaan selanjutnya, apa itu bullying? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bullying itu adalah tindakan dari seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyakiti seseorang, ya. Dan itu terjadi secara berulang-ulang, bukan hanya sekali saja, tapi berulang-ulang sampai korban dari bullying itu merasa tidak nyaman. Dan yang sangat tidak ingin terjadi adalah korban bullying itu sampai istilahnya sampai mengambil tindakan yang memang di luar yang kita harapkan. Pernah dengar sampai orang bunuh diri seperti itu, pernah? Nah, itu akibat dari bullying sendiri. Jadi bullying itu adalah tindakan yang dengan sengaja menyakiti seseorang dan terjadi secara berulang-ulang. Itu bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ya, seperti itu. Ya, silakan. Apa saja bahaya dari bullying? Ya, bahayanya sangat berbahaya sekali, ya. Apalagi untuk korbannya, ya, bisa mengakibatkan yang seperti Ibu katakan tadi sampai bunuh diri. Nah, karena apa? Karena mereka merasa tidak nyaman, merasa tertekan karena sering dibully. Nah, dibully itu dalam hal ini banyak, ya. Ada bully secara fisik, ya. Ada bully yang dilakukan secara verbal, sosial, itu. Dan juga seperti yang sekarang ini kan semakin maju teknologi, itu ada cyberbully, ya. Jadi itu dilakukan di media sosial, mengejek, menghina, itu bisa mengakibatkan, ya, sampai yang paling fatal itu adalah itu bunuh diri untuk korbannya, ya, seperti itu. Apa saja yang termasuk bullying? Ya, baik. Nah, di sini yang termasuk bullying itu ada
beberapa hal ya, ada banyak sih. Yang pertama itu adalah bullying secara fisik. Nah, itu sering terjadi ya. Bullying secara fisik itu tindakan yang dengan sengaja menyakiti seseorang, misalnya dengan memukul, menendang, mendorong, itu merusak barang korban, itu termasuk bullying secara fisik. Nah, dan yang kedua ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu adalah tindakan yang dengan sengaja mengejek seseorang, itu mengejek, mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar, ya, sampai ke hal-hal yang bersifat rasis ya. Tahu rasis? Artinya baru dia warna kulitnya beda dengan kita, ejek, itu bullying secara verbal, mengatakan seseorang itu seperti nama-nama binatang itu, ya. Pokoknya yang keluar dari kata-kata yang menyakitkan itu intinya, itu bullying secara verbal. Terus yang ketiga ada bullying secara sosial. Nah, ini di dalam pergaulan. Di dalam pergaulan itu biasanya ada saja orang yang dengan sengaja itu mengucilkan seseorang. Nah, hal ini dalam pergaulan itu misalkan orang tersebut tidak suka nih dengan seseorang. Nah, dia mengajak yang lainnya nih untuk tidak mengajak orang tersebut bergaul. Jadi korban itu merasa terkucilkan, dia merasa sendiri, ya. Nah, dan merasa tidak nyaman. Coba kita bayangkan seandainya kita yang seperti itu, istilahnya kita dijauhin oleh teman-teman, tidak diajak bicara, asal misalnya kita datang dianggap kayak gimana ya, dipandang sebelah mata, tidak dianggap ada. Nah, gimana rasanya? Tidak enak kan? Kesepian kita kan? Nah, itu kita merasa dikucilkan, asal ngomong nggak ada yang nyautin, terus itu mau bergaul, mau main, nggak ada yang ngajak. Nah, kalau kita di posisi seperti itu bagaimana? Enak kan? Nah, itu termasuk bullying secara sosial, ya, dengan sengaja mengucilkan seseorang. Nah, ibu harap itu tidak terjadi ya. Kemudian yang terakhir itu ada bullying secara cyberbullying ya. Itu biasanya itu sesuai dengan perkembangan saat ini, yang mana anak-anak itu banyak yang sudah memiliki handphone, media sosial, ya, perkembangan IT yang berhubungan dengan internet kan. Nah, di sosial media itu. Nah, saat di sosial media hendaknya pakailah sosial media itu dengan bijak, ya. Artinya jangan digunakan untuk hal-hal yang memang mempermalukan orang, menyebar berita bohong misalnya, kemudian pokoknya membuat seseorang itu merasa malu gitu. Itu hindari ya. Itu namanya cyberbullying, ya. Bully yang mempergunakan kemajuan teknologi. Biasanya kan di Instagram, apa lagi? Nah, nggak boleh sebenarnya nyebutnya. Ya, di media sosial lah, ya. Contohnya itu Instagram, WA, itu ya. Hendaknya gunakan dengan bijak, jangan itu dipakai tempat untuk sarana untuk saling ejek. Saling ejek, saling mempermalukan. Biasanya itu ibu guru sering lihat ada yang memang sengaja itu kan foto tanpa diketahui oleh yang difoto itu, kemudian dijadikan meme ya, apa istilahnya sekarang, dikasih stiker lah, diisi yang tidak enak, tulisan yang tidak enak dibaca. Itu termasuk ke dalam kategori cyberbullying, ya. Jadi ibu harap penggunaan media sosial itu gunakanlah dengan bijaksana. Ya, selanjutnya. Kenapa bullying harus dihindari? Ya,
tindakan yang dengan sengaja menyakiti hati seseorang. Kalau itu tidak dihindari, apa jadinya? Lingkungan kita jadi tidak aman, tidak nyaman. Seperti itu, maunya ke sekolah baik-baik aja, sampai di sekolah, apalagi bully jangan sampai ya, bully itu terjadi di sekolah. Di luar sekolah pun jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai bully itu terjadi di sekitar kita, karena akan mempengaruhi hidup kita, ya, hidup kita, hidup orang lain. Itu akan menyebabkan suasana jadi tidak kondusif, tidak nyaman. Begitu, jadi bully harus dihindari. Bagaimana cara mengurangi bullying di sekolah? Tentunya dalam bully itu, kalau terjadi bully itu pastinya ada yang namanya korban, ada yang namanya pelaku, ada yang namanya saksi, ya. Nah, untuk menghindari bully itu terjadi, hendaknya kita harus menumbuhkan empati. Empati itu apa? Adalah rasa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu perlu ditumbuhkan dalam diri ya, sehingga biasanya kan anak-anak maunya jahil ya, tapi dia keliwat keterlaluan, itulah nanti bisa berujung jadi bully. Nah, itu perlu dikendalikan ya, kendalikan emosi, bicaranya mencegah bully itu terjadi, mengendalikan emosi. Emosi itu ada banyak, ada yang positif, ada yang negatif. Emosi itu ada yang positif itu senang, bahagia, gembira, ya, pokoknya bahagia lah, itu emosi positif. Emosi negatif itu sedih, kecewa, marah. Nah, itu sakit hati, itu emosi negatif, itu perlu dikendalikan. Perlunya pengendalian emosi untuk mencegah terjadinya bully dan menanamkan rasa empati, menumbuh kembangkan rasa empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang lain sakit, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadinya hati kita tersentuh, kasihan, jangan digituin temannya. Apakah saat kita jadi saksi dari bully? Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita melihat teman kita dibully? Jangan dijauhi temannya, dicari temannya, ditanyain temannya apa yang terjadi denganmu, kenapa kamu? Pasti kan dalam pergaulan itu ada mungkin ya teman-teman biasanya anak-anak yang kelihatannya sedih gitu, itu ditanya. Itu karena empatinya sudah terbentuk. Anak-anak yang memiliki empati tinggi itu akan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi jika di sekitarnya ada sesuatu yang terjadi pada temannya, kalau memiliki empati yang tinggi pasti akan ditanya, kenapa kamu kok murung, kenapa bersedih? Nah, ini anak yang mengalami kesulitan, artinya anak yang mengalami hal tersebut itu pasti akan cerita. Ya, kalau kita dekati, itu termasuk cara untuk ini juga menanggulangi. Misalkan dia kena bully, pasti dia bersedih kan, wajahnya tampak murung. Nah, kita sebagai teman yang memiliki empati, nah, harus punya gini, rasa istilahnya kalau lihat orang seperti itu tuh jangan dibiarin, ya, deketin, ajak main, tanyakan kenapa dia seperti itu, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kalau misalkan korban itu tidak menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya, itu bisa berakibat fatal, bisa dipendam sendiri. Ya kalau tidak kuat, ujung-ujungnya apa? Bisa menyakiti diri sendiri loh, sampai bisa terjadi yang namanya bunuh diri, depresi. Ya. Itu sangat fatal akibatnya bully. Jadi semoga di sekolah ini ada yang namanya bully. Ya. Kalaupun ada, harus segera ditindaklanjuti, ditangani. Apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang kena bully? Itu tadi langsung ya yang tadi ya jawabannya ya. Itu yang tadi jawabannya itu kalau ada yang orang yang terkena bully, sebagai anggap dia saksi ya, karena kita melihat orang tersebut dibully, ya harus kita dekati orang itu.
untuk menyalurkan emosinya, emosi sedihnya dia, supaya dia tidak depresi yang seperti kamu katakan tadi. Bisa depresi loh kalau sering-sering dibully kayak gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Itu yang semoga tidak terjadi kasus bunuh diri. Kan banyak kok ada yang seperti itu berawal dari bully sebenarnya. Korban bully yang tidak bisa menceritakan apa yang dia rasakan pada temannya, kepada orang lain. Seperti itu. Ada lagi? Apa lagi itu? Menurut pendapat Ibu, bagaimana keadaan sebuah kita saat ini? Apakah sudah bebas dulu atau belum? Ya, sebenarnya kalau Ibu lihat sih, dibanding dulu ya, sebelum Ibu guru itu sering sosialisasi, itu banyak sekali Ibu ada laporan tentang bullying ya. Namun semenjak adanya PBBK, di mana setiap minggu kita mengadakan sosialisasi terhadap bully, laporan tentang bully memang berkurang, tapi belum sepenuhnya hilang ya. Ada saja yang Ibu dengar masih baru kemarin ini ada yang seperti dikucilkan seperti itu ya. Nah, itu harus segera ditangani. Kenapa? Kan itu untuk mencegah terjadinya hal-hal fatal. Kalau itu dibiarkan terus, nanti akan semakin menjadi-jadi ya. Jadi untuk saat ini sekolah kita untuk bullying itu memang berkurang dari sebelumnya, tapi belum sepenuhnya hilang ya. Nah, kewajiban dari Ibu sebagai guru, anak-anak sebagai murid itu adalah bagaimana caranya untuk mencegah bullying itu tidak terjadi ya, untuk mencegah. Makanya ada namanya TPPK, tim pencegahan. Andai kata sudah terjadi, ditangani dan penanganan harus segera ditangani. Seperti itu. Jadi secara umum untuk bully di sekolah ini memang sudah berkurang dari sebelumnya ya. Semoga kedepannya itu bisa ditiadakan, tidak ada lagi yang bully-bully seperti itu ya. Ibu harap seperti itu. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Apa pesan dan pesan Ibu sebagai ketua TPPK? Pesan Ibu sebagai ketua TPPK yang jelas Ibu harapkan sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, terbebas dari yang namanya bully. Dan Ibu harap semua anak, semua orang yang ada di warga sekolah ini itu bisa mengendalikan dirinya ya, jangan sampai bully itu terjadi. Pengendalian diri itu penting. Pesan Ibu sebagai ketua TPPK itu kesannya tugas yang Ibu emban sebagai ketua itu cukup berat ya, untuk membentuk karakter anak itu menjadi baik. Itu perlu kerjasama sebenarnya, bukan hanya dari Ibu orang, tapi dari banyak pihak, dari anak-anak, dari orang tua, ya, dari semua unsur seperti itu. Ya, lanjut. Yang terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan Palama Sati. Oh, Sati.